Halo Sobat Apel, selamat datang di podcast Kamis Manis. Di podcast ini, kamu bisa dengerin topik mulai dari akademik, sosial, politik, lifestyle, dan organisasi yang akan menemani kamu di hari Kamis. Eksklusif hanya di Spotify dan YouTube channel HMJ PUM. So, enjoy! Hai Sobat Manis, gimana nih kabar kalian? Pasti masih happy dong. Kan udah libur kuliah, yeay. Ketemu lagi sama aku, Selfie, dan tentunya senang sekali bisa kembali menyapa para sobat manis di podcast Kamis Manis. By the way, kalian udah dengerin podcast sebelumnya nggak nih? Pastinya udah dong ya. Nah, di podcast kali ini nggak kalah seru loh dari podcast sebelumnya. Penasaran kan? Libur kuliah di masa pandemi gini rasanya beda nggak sih Sobat HP? Waktu berjalan pun kerasa cepet banget berlalu ya. Kayak baru kemarin kita KRS-an dan tiba-tiba sekarang udah libur aja. Nah, kalian udah pada liburan belum nih? Atau masih buat rencana yang tak kunjung terwujud atau pada liburan di rumah aja? Karena melihat kondisi pandemi atau COVID-19 yang juga masih meningkat, terutama setelah berlakunya PPKM darurat, jadi Sobat AP diharuskan untuk tetap di rumah aja dan semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Kali ini aku akan menemani kalian dalam berkegiatan selama beberapa menit ke depan dan hari ini kita bakal bahas topik menarik dan berbeda walaupun masih sama seperti sebelumnya yakni menyambut libur serganya sudah ada guest star spesial kita yang super keren, aktif berorganisasi dan juga berprestasi loh Sobat HP. Tanpa basa-basi lagi, langsung aku sapa aja kali ya. Halo Mas Riko, gimana nih kabarnya? Halo Selfie, selamat siang. Alhamdulillah nih sehat dan juga Alhamdulillah hingga saat ini masih dilindungi dari wabah COVID-19. Oh iya Mas Riko, boleh nih perkenalan dulu dan kesibukan Mas Riko dalam perkuliahan sekarang ini apa aja sih? Oke, sebelumnya selamat siang Sobat AP, perkenalkan aku Riko Rahmat Adriansyah atau Ajo Riko, biasa dipanggil Ajo ataupun juga bisa dipanggil Riko. Saya dari jurusan Administrasi Pendidikan juga, angkatan 2019, serta saya berasal dari Sumatera Barat. Untuk kesibukan saya selama liburan ini tentunya tidak jauh berbeda dengan teman-teman. Namun mungkin ada beberapa hal yang membedakan kita selama liburan. Yang pertama, saya juga sibuk rebahan. Jadi selama liburan ini tentu rebahan itu adalah hal yang penting, apalagi selama masa pandemi. Tetapi di sini bedanya, saya rebahan tentu sudah terjadwal gitu. Maksudnya saya hari ini bakal rebahan, tapi dari rentang waktu jam sekian sampai jam sekian. Setelahnya saya harus melakukan hal-hal lain untuk tetap terus berproduktif seperti itu. Dan kegiatan kesibukan lainnya seperti saya ikuti berbagai kompetisi ataupun perlombaan, misalnya saja saya mengikuti kompetisi debat mahasiswa Indonesia ataupun juga kompetisi debat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Serta saya juga mengikuti lomba inovasi digital mahasiswa atau LIDM bersama tim. Selain itu saya juga aktif mengikuti perlombaan MC nih ataupun Master of Ceremony seperti itu. Selain mengikuti berbagai kompetisi, saya juga kura-kura atau kuliah rapat ataupun libur sekarang ya, saya juga aktif rapat di berbagai organisasi. Serta yang paling penting selama liburan ini adalah self healing seperti itu. By the way, Mas Riko itu adalah sekretaris umum di salah satu komunitas luar kampus sekaligus jadi koordinator divisi debat UKM IPRI UM dan jadi bagian dari IMAPRES UM 2021 serta jadi penerima dari dan mata beasiswa Buddha. Nah, dalam kondisi liburan gini, pastinya nggak libur dong, dan tetap ada agenda yang harus dijalankan. Apa sih motivasi Mas Riko untuk tetap semangat dalam berorganisasi dan berprestasi meski dalam liburan kayak gini, Mas? Silakan.
Nah, jadi kan kita sebagai seorang mahasiswa yang aktif berorganisasi dan juga ingin aktif dalam kompetisi, tentu itu hal yang sulit. Namun itu tidak menutup kemungkinan kita bisa aktif di berbagai kegiatan walaupun perkuliahan tetap lancar seperti itu. Untuk motivasi saya sendiri dan juga nanti bisa dijadikan motivasi teman-teman untuk ikut organisasi serta aktif berprestasi adalah diantaranya ada 3 hal. Yang pertama, I just wanna be the different one. Saya ingin menjadi berbeda. Maksudnya, saya ingin menjadi orang yang khusus ataupun orang yang berkualitas handal seperti itu. I mean bukan orang yang sombong. Maksudnya kita tuh ingin menjadi perspektif orang itu ingin memandang kita seperti apa, seperti itu. Jadi kita ingin berbeda dari mahasiswa kebanyakan. Jadi mahasiswa kan banyak tuh, mereka yang dari semester 1 hingga semester 8 wisuda dan selesai tanpa ada ikut organisasi ataupun prestasi lainnya. Jadi saya pribadi makanya saya ikut organisasi serta berupaya untuk terus berprestasi. Dan juga saya senantiasa berupaya agar setiap kegiatan dan juga perlombaan yang saya ikuti dapat memberikan impact ataupun manfaat tidak hanya bagi diri saya sendiri, tentu juga untuk orang lain yang berada di sekitar saya. Contohnya saja ketika saya mengikuti perlombaan, di situ saya juga mengajak teman-teman, entah itu teman yang ada di jurusan administrasi pendidikan, baik itu angkatan saya ataupun juga angkatan setelah saya, dan juga saya juga mengajak teman-teman lain bahkan dari Seunif ataupun dari UKM, dan juga di sana kan ada tuh fasenya saya berbagi pengalaman, bercerita ataupun memberikan pengarahan terkait dengan public speaking yang sedang saya lakoni saat ini. Yang kedua, motivasi saya adalah saya ingin memberikan kontribusi saya di berbagai kesempatan yang ada, baik itu kesempatan berorganisasi selagi masih sehat, selagi masih memiliki waktu, saya ingin senantiasa berkontribusi, entah itu berkontribusi ide, pemikiran, tenaga, dan lain sebagainya. Dan juga kalau mengapa saya mengikuti berbagai kompetisi, karena saya ingin berkontribusi dari segi prestasi kepada Universitas Negeri Malang. Karena tentunya ketika saya berprestasi, tentu hal tersebut akan meningkatkan eksistensi kampus kita di kancah nasional bahkan internasional seperti itu. Dan yang ketiga yang paling penting, yang paling mendukung saya untuk ikut organisasi dan juga prestasi adalah full support dari kedua orang tua saya. Jadi kita tuh harus butuh yang namanya positive vibes, entah itu dari orang tua ataupun juga dari teman-teman. Jadi dari saya pribadi, itu orang tua yang senantiasa mensupport secara penuh dari segala kegiatan yang saya ikuti. Bahkan tidak jarang tuh saya mungkin ketika mengikuti perlombaan dan saya kayak merasa ingin capek gitu loh kan, ikuti perlombaan. Tapi orang tua selalu memberikan supportnya, selalu memberikan menguatkan agar terus tetap berdiri kokoh walaupun sebenarnya di belakang sudah mau roboh seperti itu. Mungkin 3 hal itu yang buat saya ingin terus berprestasi dan juga terus ikut organisasi. Oke, ngomong-ngomong nih, Mas Riko kan asalnya dari Sumatera Barat ya. Ada nggak sih destinasi menarik yang Mas Riko pernah kunjungi atau tempat yang lebih menarik lagi untuk jadi referensi liburan para sobat AP gitu? Oke, silakan. Oke, buat teman-teman Sobat AP nih yang punya rencana ingin ke Sumatera Barat ataupun terkhusus daerah saya sendiri di Kota Padang dan juga Kota Pariaman, ada tuh berbagai destinasi yang wajib untuk dikunjungi. Di antaranya ada seperti Jam Gadang di Bukit Tinggi. Tentu tidak asing lagi di telinga teman-teman mengenai Jam Gadang, atau mungkin teman-teman memiliki teman yang dari Sumatera Barat terkadang balik dari kampungnya membawakan souvenir untuk Jam Gadang, gantungan kunci ataupun lain sebagainya. Jadi itu adalah ikonnya kota dari Sumatera Barat sendiri. Jam Gadang itu penting dan perlu untuk dikunjungi. Tidak hanya situs sebagai berwisata, tapi juga sebagai situs sejarah. Bagaimana sih Jam Gadang tersebut didirikan dan lain sebagainya dari segi sejarahnya, menambah ilmu pengetahuan teman-teman juga nantinya. Tidak jauh dari Jam Gadang itu ada yang namanya wisata Lubang Jepang. Itu didirikan secara langsung oleh tentara kolonial Jepang masa silam, yang itu sekarang sudah dijadikan sebagai tempat wisata. Jadi itu juga diabadikan sebagai destinasi tentunya. Dan yang kedua, teman-teman yang hobi ke pantai nih bisa juga menikmati liburan pantai yang menelusuri pantai yang ada di Kota Pariaman.
Mulai dari Pantai Kata, Pantai Arta, Pantai Kaca, Pantai Gendoria, Pantai Kasya, Angsodo, dan segala macam pantai yang itu berjejer teman-teman. Itu enaknya. Jadi misalkan nih teman-teman berwisata ke Kota Pariaman tersebut bisa menyewa sepeda, hingga akhirnya bisa menikmati seluruh pantai dari awal hingga akhir. Jadi teman-teman tidak perlu menyogokkan banyak biaya, kurang lebih bisa mengeluarkan recehan 20.000, itu sudah bisa menikmati 2 kursi untuk satu sepeda. Jadi satu kepala 10.000 lah, jadi bisa menikmati sepanjang pantai yang ada. Dan itu gratis, feel free untuk teman-teman. Jadi tidak perlu bayar ketika masuki pantai yang ada di Pariaman tersebut. Itu yang kedua ya. Yang ketiga ada lagi nih yang lebih asik lagi, Istana Pagaruyuang. Jadi teman-teman merasa kurang nih ketika ke kota Sumatera, kota Padang, ataupun sudah ke Sumatera Barat tapi belum ke Istana Pagaruyuang. Ini merupakan ikonnya Sumatera Barat juga, yang mana ini adalah rumah gadang yang telah diistimewakan, yang telah dijadikan sebagai destinasi wisata, yang telah dijaga dari sedemikian rupa, yang mana terletak di kota Kabupaten Tanah Datar di Batu Sangkar lebih tepatnya. Jadi teman-teman bisa berwisata ke sana, mengabadikan momen istimewa bersama keluarga, teman, karib kerabat, ataupun bersama sobat-sobat AP lainnya tentunya nanti. Dan yang keempat, bagi teman-teman yang ingin berwisata alam, juga bisa nih ke air terjun Nyarai, yang tidak jauh terletak dari Kota Pariaman, ataupun lebih tepatnya di Lubuk Aluang. Jadi ini air terjun juga ya teman-teman juga harus berjalan kurang lebih selama 30 menit, juga struggle tentunya. Jadi ini melatih kekuatan teman-teman untuk bisa mengunjungi wisata ini. Jadi 4 itu yang saya rekomendasikan buat sobat-sobat AP. Oh iya Mas, kan ada yang mengisi liburan dengan staycation, tapi ada juga yang mengisi liburan dengan memilih liburan di rumah aja. Kalau Mas Riko sendiri nih, lebih suka liburan di rumah aja atau staycation bareng teman-teman? Silakan Mas. Ini pertanyaannya juga rada-rada sulit dijawab sih sebenarnya. Di masa pandemi saat ini tentu kita lebih memilih untuk di rumah saja begitu. Tetapi tentu ketika disuruh memilih, saya juga lebih memilih untuk staycation. Dan juga ada nih beberapa cara agar bagaimana kita dapat menikmati liburan di masa pandemi ini. Di antaranya yang pertama, teman-teman upayakan untuk berlibur itu masih dalam satu kota. Misalkan nih teman-teman lagi berdomisili di Kota Bogor, usahakan untuk senantiasa mengunjungi wisata-wisata yang ada di Bogor tersebut. Dan juga huntinglah wisata alam, karena kan wisata alam ini lebih safety gitu kan. Jadi teman-teman bisa lebih bebas menikmati suasana alam, berpadu dengan indahnya alam, dan juga menikmati wisata-wisata yang alam yang ada di sekitar kita seperti itu. Dan juga upayakan nih teman-teman yang minim pengeluaran seperti itu, karena kan di masa pandemi ini segala serba sulit kan, tapi kita juga butuh self healing, makanya upayakan ke wisata yang memang itu adalah wisata alam dan juga tidak meminta menuntut untuk pengeluaran yang besar seperti itu. Jadi teman-teman bisa mungkin untuk mencoba nanjak nih yang belum pernah nanjak, bisa coba untuk nanjak gunung, ataupun juga wisata-wisata alam seperti air terjun, pemandian-pemandian alam, pemandian masyarakat yang itu belum pernah dikunjungi dan menjadi wisata-wisata di masa pandemi saat ini. Dan juga bagi teman-teman yang ingin di rumah saja, bisa nih wisatanya online seperti itu. Cari dulu list-list dulu ini wisata-wisata yang akan dikunjungi ketika pandemi sudah mulai mereda. Dan juga mungkin bagi teman-teman yang berdomisili di Kota Malang ataupun di Batu, bisa nih kayak Cobaan Alun, Cobaan Putri, Cobaan Rais, dan cobaan-cobaan lainnya yang itu bisa dikunjungi dan dengan memenuhi protokol dan juga tidak mengeluarkan biaya yang begitu besar seperti itu. Mas, mengingat liburan perkuliahan itu kan durasinya cukup lama ya, sekitar 3 bulan. Pastinya bosan dong kalau cuma di rumah aja gitu. Tapi kalau mau liburan juga di tengah pandemi pasti ada rasa was-was gitu. Nah, kalau ada nggak sih tips dari Mas Riko nih, cara memanfaatkan waktu liburan yang efektif dan berguna? Melihat generasi milenial, gini kan pastinya liburan hanya diisi dengan rebahan, nonton drakor, sampai berepisode-episode gitu kan. Sampai lupa waktu, tentunya itu nggak bermanfaat sama sekali ya. Boleh nih di-share ke Sobat AP, silakan. Oke, buat teman-teman yang sekarang lagi menerapkan di rumah aja, tetapi ingin tetap merasakan self healing yang luar biasa, tentu
seperti yang dibilang sama Selfie tadi, mungkin maraton drakor, series, ataupun lain sebagainya, agar hal tersebut tetap berpositif efek pada kita ataupun memberikan impact yang baik. Ada nih beberapa tips yang dapat diterapkan teman-teman Sobat AP. Di antaranya yang pertama, ketika teman-teman mungkin lagi maraton series, drama, movie, ataupun lain sebagainya, upayakan tuh yang ditonton menggunakan subtitle English. Karena kan di masa sekarang ini kan, atau lebih di era disrupsi saat ini, kemampuan seorang untuk berpublic speaking terlebih menggunakan bahasa Inggris itu kan sangat perlu. Dan juga di masa mendatang kita memang dituntut untuk bisa berbahasa Inggris yang baik dan benar. So, dengan mengganti subtitle yang awalnya menggunakan bahasa Indonesia ke menggunakan bahasa Inggris, itu telah memacu teman-teman untuk improve your language. Jadi teman-teman bisa menggunakan bahasa Inggris secara pasif dan juga secara aktif nantinya ketika teman-teman telah berupaya secara bertahap mengganti subtitle yang Inggris tadi ke bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi hal tersebut dapat berimpact baik kepada diri teman-teman juga. Yang kedua nih, yang juga penting dan juga berdampak baik bagi teman-teman selagi berliburan di rumah adalah perbanyak membuat konten. Kan biasanya nih teman-teman kita Sobat AP scroll Instagram, scroll TikTok, scroll yang lainnya. Terkadang itu juga kita upayakan memberikan motivasi untuk kita ataupun memberikan inspirasi untuk membuat konten entah itu serupa maupun konten baru yang menginspirasi orang banyak. Misalkan nih teman-teman melihat ada konten-konten di Instagram ataupun di TikTok yang hal tersebut bermanfaat, entah itu sedikit ataupun tidak terlalu bermanfaat, tapi itu memberikan manfaat bagi orang lain. Alangkah lebih banyak juga dicoba seperti itu. Jadi kita berupaya untuk menjadi content creator ataupun juga teman-teman mengasah skill untuk editor dan semacamnya karena hal tersebut penting, terlebih di era disrupsi saat ini teman-teman. Jadi teman-teman berupaya tidak hanya sekedar menonton, tapi juga mencoba. Karena dengan mencoba tentu teman akan berproses di sana nantinya. Dan yang ketiga, yang agar teman-teman tidak bosan nonton terus ataupun bosan scroll TikTok, scroll Instagram, teman-teman juga bisa mengikuti berbagai kegiatan webinar ataupun juga kegiatan-kegiatan workshop online. Kan banyak tuh. Jadi teman-teman bisa belajar secara langsung selama masa pandemi ini. Entah itu kegiatan workshop public speaking atau kegiatan workshop terkait dengan editor tadi. Bagaimana bisa mengedit foto, edit video, edit lainnya yang mana hal tersebut juga perlu di masa-masa mendatang. Sehingga selama masa pandemi, teman-teman sudah mengumpulkan ilmu yang banyak nih untuk di masa mendatang terkait dengan keperluan yang sangat penting. Dan juga yang keempat, usahakan self healing tetap berjalan. Karena kan bakalan mumet nih ketika teman-teman di kamar saja sepanjang hari nonton drama, drakor itu sangat membosankan pastinya. Saya juga merasakan hal tersebut. Jadi teman-teman upayakan untuk tetap self healing dan juga agar menjaga mood. Entah itu misalkan teman-teman bersepeda sekitar rumah ataupun memang sudah mengagendakan bersama teman-teman untuk ke destinasi sekitar rumah ataupun dekat rumah, misalkan ke destinasi pemandian sekitar rumah ataupun destinasi-destinasi alam yang sekiranya nyaman dan aman untuk dikunjungi serta stay safety misalkan. Walaupun nih di masa saat sekarang ini pengetatan bahkan sedang diterapkan, tetapi teman-teman harus tetap stay as health, tetap jaga protokolnya walaupun kita harus memang butuh yang namanya self healing, terlebih di masa liburan seperti ini. Dan juga yang penting di masa saat sekarang ini adalah konsumsi makan makanan yang bergizi dan serta sehat. Teman-teman juga harus sering-sering bikin buah, makan makanan buah-buahan, ya serta mungkin juga makan makanan suplemen lainnya agar hal tersebut menjaga imun dari diri teman-teman masing-masing. Karena kan misalkan imun teman-teman lagi kuat terus tiba-tiba terpapar virus, tapi hal tersebut dapat menekan virus tersebut sehingga segera sembuh seperti itu. Dan terakhir yang paling penting nih di masa sekarang ini adalah belajar memasak. Itu tidak hanya cowok, maksudnya tidak hanya cewek tapi cowok juga perlu. Saya pribadi nih juga akhir-akhir ini selama masa pandemi juga belajar masak kan penting tuh buat masa depan, buat seorang husband able, seorang suami yang baik untuk istrinya, juga buat belajar masak seperti itu. Jadi nanti kan
hal tersebut juga penting di masa mendatang. Jadi ketika teman-teman telah belajar di masa sekarang ini, belajar masak, belajar bagaimana memadukan antara makanan dan bahan-bahan yang telah dibeli sehingga dijadikan makanan yang ala kadarnya awalnya sehingga berproses bertahap hingga akhirnya menjadi makanan yang spesial nantinya seperti itu. Serta yang paling penting juga tetap kembangkan sayap tetap kembangkan sayap terkait dengan mencari kenalan. Kan di masa-masa sekarang ini kan kita bisa menambah wawasan, kenalan silaturahmi dari berbagai fitur, berbagai aplikasi, dan juga kita bisa sharing section dengan bahkan orang internasional di kancah internasional sekalipun. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan masa sekarang ini yang mana mereka juga sedang berproses lockdown. Mereka juga sedang stay at home sehingga mereka juga bosan nih, sehingga banyak sekali fitur-fitur saat ini yang sedang beredaran sehingga kita dapat berbagi pengalaman, berbagi cerita dengan orang-orang luar negeri. Bahkan di sedikit cerita, saya pribadi kemarin sempat mengikuti kegiatan, maksudnya bukan kegiatan yang diselenggarakan, tapi saya mencari kegiatan-kegiatan, entah itu di berbagai aplikasi yang saya bertemu dengan orang Thailand, orang Asia, sehingga kita dapat mempraktekkan bahasa Inggris kita secara langsung di sana, berbagi bagaimana sih kegiatan pandemi di sana dan juga bagaimana sih mereka mengatasinya, bagaimana kebijakan pemerintah, pendidikan dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menjadi beban ide, menjadi pemasukan ide bagi kita nantinya. Seperti itu. Mungkin itu yang dapat diterapkan teman-teman selama masa pandemi ini agar tidak bosan serta tetap produktif tentunya. Nah, gimana nih Sobat AP? Sudah ada rencana untuk mengisi liburan atau tetap di rumah aja nih? Buat para Sobat AP yang baik udah ada rencana liburan maupun yang lagi liburan nih, ketahui protokolnya ya. Kita bahas tentang waktu liburan yang efektif nih Sobat AP. Jadi bisa tuh kalian ikuti beberapa tips dan trik kegiatannya. Biar nggak boring, liburan di rumah aja ya kan? Ternyata durasinya udah minim nih Sobat AP. Kita akhiri dulu ya obrolan kita kali ini. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Riko yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di dalam podcast Kamis Manis kali ini. Cukup itu dulu dari aku, tetap patuhi protokol kesehatannya, stay safe, stay healthy, dan don't forget to smile. Biar harimu semakin manis seperti podcast kita, Kamis Manis. Saya Selvi Romatun Solika undur diri. Bye-bye dan see you next podcast Sobat AP. Bye.